Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai Islam pada masa Orde Lama. Saya mengangkat tema mengenai konflik ideologi partai politik masa kemerdekaan. Pergerakan Islam dan nasionalis senantiasa jalan beriringan dalam pertarungan ideologi mengawal terwujudnya kemerdekaan dari tangan para kolonial. Sehubungan dengan pembentukan negara baru, kalangan Muslim menuntut pembentukan sebuah negara Islam. Sedangkan pada lain pihak, kalangan nasionalis dengan tegas melarang setiap penglebihan terhadap simbol-simbol Muslim yang dilekatkan pada pembentukan negara baru tersebut. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, ditetapkanlah ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila. Meskipun kalangan Muslim menawarkan konsep berbeda yang disisipkan dalam Piagam Jakarta. Perkembangan Islam di Indonesia tidak hanya mengalami grafik menukik ke atas, namun terkadang mengalami pergeseran ke bawah. Hal ini terjadi karena adanya gesekan kepentingan pemerintah yang kebijakannya terkadang memberikan tekanan pada ruang gerak Muslim, khususnya dalam hal yang terkait dengan politik. Hal lain yang mewarnai perkembangan Islam di Indonesia adalah terbentuknya beberapa partai Islam yang kemudian mencoba memasuki dunia politik dengan memperkuat benteng kekuatan masing-masing untuk ikut serta dalam pertarungan perebutan kekuasaan di Indonesia. Adapun tiga partai politik yang bertarung ideologi. Yang pertama adalah Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Partai Masyumi, yang kedua adalah Partai Sosialis Indonesia, dan yang ketiga adalah Partai Nasional Indonesia. Partai Masyumi atau Majelis Syuro Muslim Indonesia berdiri pada tanggal 7 November 1945, lahir sebagai wadah aspirasi umat Islam. Menurut Ferdinand Kastel, Masyumi berideologi Islam. Identitas keislaman dalam Masyumi sangat menonjol, baik dalam mengambil keputusan dan pola pikirnya yang bersumber dari ajaran Islam. Identitas ini tercermin dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Masyumi, serta resolusi-resolusi yang dikeluarkan Masyumi. Salah satu resolusi yang dikeluarkan Masyumi pada masa Perang Kemerdekaan menyerukan kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk melakukan jihad fisabilillah dalam menghadapi segala bentuk penjajahan. Ideologi Masyumi sebagai partai politik baru diungkapkan dalam Manifesto Politik Masyumi yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 1947. Yang kedua, Partai Sosialis Indonesia. Partai Sosialis ini berdiri pada tanggal 17 Desember 1945 yang mengkristalkan falsafah hidup Marxis. Ideologi dan filosofi Partai Sosialis Indonesia didasarkan pada Fabianisme dengan unsur-unsur analis sosial Marxis. Dalam pasal 1, Peraturan Dasar Partai Sosialis Indonesia tertera, Partai Sosialis Indonesia berdasarkan paham sosialisme yang disandarkan pada ajaran ilmu pengetahuan Karl Marx dan Friedrich Engels untuk menuju masyarakat sosialis yang berdasarkan kerakyatan. Yang ketiga adalah Partai Nasional Indonesia atau biasa dikenal dengan PNI. Partai ini berdiri pada tanggal 29 Januari 1946 yang mewadahi cara hidup nasionalis. Soekarno mendirikan partai ini dengan ideologi nasionalis serta marxisme atau berpihak pada rakyat kecil. Partai Nasional Indonesia ini menjunjung nasionalisme moderat, bukan nasionalisme yang fanatik. Jadi dapat ditarik kesimpulan mengenai ketiga ideologi dari partai tersebut. Yang pertama, Partai Politik Masyumi adalah partai yang berideologi Islam. Sedangkan yang kedua, Partai Sosialis Indonesia adalah partai yang berideologi sosialisme. Sedangkan partai yang terakhir adalah Partai Nasional Indonesia berideologi nasionalis. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, semoga ilmu yang tadi disampaikan bisa bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari pembelajaran kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.